Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua diberkati, saya percaya semua dilindungi oleh Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang masih memberikan kita hidup sebagaimana kita ada saat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kita mau datang menghampiri tahta kekudusan. Kita mau menikmati hadiratnya pada saat ini. Kita mau bawa korban syukur melalui kehidupan kita hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari yang telah bersyukur.
hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya menjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sebab Allah itu baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita berpujian ini, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadamu. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi dari awal. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Karena tiada berkesudahan kasih setianya dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita angkat pujian itu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Terus pandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan
Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya Bapak Pendeta Agus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan dan kita mau terima berkat firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini meskipun masih berada di rumah dalam ibadah online kita GBI Sola Gracia Solo, kita percaya bahwa kita akan diberkati Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk berkat firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat anugerah damai sejahtera yang Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Tiba saatnya kami mau duduk diam mengambil bagian seperti Maria mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Ubah hati setiap kami dan bentuk kami menjadi bejana yang indah seperti apa yang Penjunan Agung rindukan boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pekabaran Injil ini dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang perubahan diri. Apa saudara? Perubahan diri. Kita akan bersama-sama buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai yang ke-23. Sudah saudara? Ya, baik. Roma pasal 12 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan katakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Baik saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar untuk merubah diri sendiri, seringkali itu bukan menjadi persoalan yang mudah, bukan menjadi hal yang mudah untuk kita lakukan, apalagi dengan perubahan diri dari kata-kata yang seringkali kita ucapkan kasar, berpikir kotor, berpikir cabul, berpikir najis, suka mengumpat orang. Kemudian kita diminta untuk merubah diri kita. Itu bukan hal yang mudah Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada tahapan, ada cara yang susah yang harus kita lakukan. Dari kita biasa makan pakai tangan saudara untuk makan nasi, kemudian ketika kita berpindah ke negeri Cina atau ke Jepang harus menggunakan sumpit, harus menyesuaikan diri, dan itu bukan perkara yang gampang. Betul? Tetapi kita belajar bahwa hari-hari belakangan ini Tuhan merindukan kita untuk merubah diri kita menjadi seperti apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan setiap kita. Nah, pertanyaannya yang kita mau pelajari dari perubahan diri ini, pertanyaannya adalah apa saja yang perlu diubah dalam hidup kita supaya kita mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Apa saja yang perlu kita rubah ya di dalam kehidupan kita supaya kita mengalami damai sejahtera dan bahagia dalam menjalani hidup. Yang pertama, kita harus merubah cara pandang kita. Daud memiliki cara pandang yang benar ketika ada masalah dan pergumulan yang berat. Manusia terganggu bukan oleh karena sesuatu yang ada dari pihak luar saudara, tapi oleh cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Bukan terganggu tentang lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, lingkungan masyarakat yang rese, yang tidak menyenangkan, gereja yang kurang menyenangkan, kurang heboh, tapi karena cara pandang kita akan sesuatu itu yang perlu diubah. Kita perlu merubah cara pandang. Kok itu orang itu kok nyebelin? Bukan orang itu yang harus dirubah, tapi cara pandang saudara yang harus dirubah. Orang itu kok nggak bisa dewasa? Orang itu kok dikasih tahu ya bahasa Jawanya dikandani kok susah, nggak bisa berubah. Kenapa? Bukan orang itu yang harus berubah, tapi saudara yang memperbaharui akal budi saudara, kehidupan saudara menjadi lebih baik lagi. Saya punya satu pendapat seperti ini saudara. Orang yang dewasa adalah orang yang tidak pernah menuntut orang lain untuk menjadi dewasa, tapi orang yang dewasa adalah orang yang mendewasakan dirinya dalam segala hal. Itu yang Allah kehendaki. Yang pertama apa saudara? Apa yang perlu kita rubah supaya kita boleh mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan dalam menjalani hidup? Yang pertama adalah merubah cara pandang. Ketika kita merubah cara pandang sekeliling kita, persoalan banyak, pandemi corona, orang mulai kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tuh, kemudian orang mungkin, wah hancur ini, kita nggak punya apa-apa. Di saat seperti itu, cara pandang kita akan menentukan sikap iman kita. Cara pandang kita akan menentukan kita diberkati atau tidak. Cara pandang kita akan menentukan kita akan sukses atau tidak. Namun saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
cara pandang kita akan sesuatu perlu untuk dirubah. Orang bertengkar suami istri karena cara pandangnya yang salah. Istriku itu gak dewasa. Dulu istriku baik, sekarang kok resek. Suamiku tuh dulu baik, sekarang kok resek. Bukan karena suamimu, bukan karena istrimu yang resek, tapi karena cara pandangmu yang selalu menuntut orang lain untuk menjadi dewasa. Itu yang menjadi persoalan saudara. Kita rubah hidup kita. Itu saudaraku, kunci hidup yang memuaskan adalah memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah, bukan dari sudut pandang kita. Sehingga ada masalah, pergumulan dan hal yang menyenangkan mungkin atau hal yang kurang menyenangkan mungkin akan berubah menjadi hal yang membahagiakan karena cara pandang kita yang kita gunakan bukan cara pandang kita, tapi cara pandangnya Allah. Sehingga saudara gak punya rasa sakit hati dengan seseorang. Saudara gak bisa memandang dengan penuh emosi, dengan penuh kegelisahan ketika melihat masyarakat sekeliling saudara tidak baik, atau orang-orang di sekeliling saudara tidak baik, atau pimpinan di mana tempat saudara bekerja nyebelin mungkin, atau tempat di mana saudara itu tidak menyenangkan, iklim suasana kerjanya tidak menjadi persoalan. Selama saudara menggunakan sudut pandangnya Allah dan saudara fokus kepada Tuhan, saudara akan diberkati Allah luar biasa. Yang kedua, apa saja yang perlu kita ubah supaya kita mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan dalam menjalani hidup, selain merubah cara pandang saudara dan saya. Yang kedua, yang paling penting juga adalah kita merubah sikap hati kita. Sikap hati kita akan menentukan saudara bahagia atau tidak. Kita baca dalam Amsal pasal yang keempat ayat ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Firman Tuhan katakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan saudara itu seperti apa? Itu terpancar dari sikap hati saudara. Sikap hati saudara gelisah, sikap hati saudara khawatir, sikap hati itu saudara pemarah, sikap hati saudara gak benar, maka yang muncul dalam kehidupan saudara adalah kecemasan, kekhawatiran, emosi, amarah. Dan itu muncul karena sikap hati saudara dan saya yang tidak benar di mata Tuhan. Sikap hati kita akan menentukan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita atau tidak, disadari atau tidak. Jika kita tidak merubah sikap hati dan menjaganya lebih baik, lebih indah lagi di dalam Tuhan, maka seperti dalam Matius pasal 15 ayat 23 dikatakan apa? Matius pasal 15 ayat 23 dikatakan demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bayangkan saudara, sikap hati saudara itu akan berbuah perbuatan dosa. Betul? Karena dari situ, dari hati kita yang muncul pikiran jahat, ada kecemaran hidup. Makanya pikiran kita harus dikuasai terlebih dahulu dengan sikap hati yang benar. Yang saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa banyak orang berpikir jahat tentang orang lain, tentang situasi lingkungan yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Bahkan kita kan persoalannya karena ada di dalam kehidupan kita, terletak ada pada kita karena kita tidak bisa menjaga sikap hati kita, menjaga hati kita dan merubahnya seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Artinya dengan kata lain, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan sesama supaya sikap hati kita itu berbuah sukacita. Kalau saudara bertemu dengan orang yang tidak enak, saudara, omongannya kasar, saudara juga mengimbangi dengan perkataan yang kasar, saudara tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Respon akan menentukan sikap saudara. Ketika ada orang yang gak baik, atau ketika saudara melakukan satu kesalahan, respon saudara benar, dan saudara mengakui kesalahan itu, respon baik akan mendatangkan sukacita bagi saudara dan orang lain. Atau saudara dalam posisi yang benar, respon saudara juga baik, tidak sombong, tidak angkuh. Itu juga akan mendatangkan kedamaian akan mendatangkan damai sejahtera buat saudara juga buat orang lain. Artinya sikap hati itu akan menentukan kebahagiaan bagi kita maupun orang lain, bagi suamimu dan istri atau anak-anak. Ketika engkau salah, suami-suami, ketika kita melakukan kesalahan, kita memarahi istri kita tanpa alasan yang pasti, kemudian bukan terus kita berpura-pura seolah-olah tidak masalah. Misalkan saya marah dengan istri saya bilang, yo mayo tak traktir mie ayam yo mayo.
Saya yakin istri saya pasti masih tetap marah dan gak mau saya ajak makan. Tapi ketika saya melaluinya dengan sikap hati yang benar, saya bilang, "Mah, aku minta maaf. Yuk kita makan bareng, makan mie ayam." Kira-kira mau gak istri saya? Mau. Karena dilalui dengan perkataan yang menjadi bagian dari sikap hati yang benar untuk meminta maaf terlebih dahulu. Ada banyak orang seringkali melupakan hal yang sederhana, hal yang sepele menurut kacamata orang, tetapi itu punya kuasa yang besar untuk merubah cara pandang kita terhadap orang lain menjadi baik. Dan orang tidak baik, orang tidak bisa berubah, tidak menjadi persoalan. Selama saudara merubah diri saudara sendiri, merubah sikap hati saudara yang bebal menjadi orang yang penuh kerendahan hati, merendahkan hati di bawah kaki Tuhan untuk merubah diri menjadi baik. Gak marah, gak ngumpat. Ketika istri marah kita diam, ketika suami marah kita diam. Berkata dengan membalas dengan kata-kata yang baik, yang santun. Itu akan menunjukkan sikap hati yang benar. Ya, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya, saudara. Dan yang ketiga, saudara, pertanyaannya yang ketiga, apa saja yang perlu kita ubah supaya kita mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan dalam menjalani hidup? Selain merubah cara pandang kita, yang kedua merubah sikap hati, yang ketiga merubah karakter atau attitude kita. Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Katakan apa saudara? Mari kita baca sama-sama. Efesus pasal yang keempat ayat 15-16. Firman Tuhan katakan demikian. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan demikian, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Haleluya saudaraku. Merubah karakter kita itu akan membuat kita semakin kecil di mata Allah, dan semakin kita menghargai Tuhan sebagai pemimpin keluarga maupun pemimpin kita. Merubah karakter dari orang sombong, orang yang bebal, orang yang pemarah, orang yang semau gue, orang yang tidak punya sikap hati yang benar. Maka ketika kita mau merubah karakter itu, attitude kita menjadi sedemikian rupa, meletakkan keakuan hidup kita di bawah kaki Tuhan, hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan. Baik saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karakter sebagai alat manusia pada umumnya. Apa saudara? Karakter itu sebagai alat manusia pada umumnya. Apa saja saudara? Marah, pemarah, karakternya itu pemarah, ada orang yang sabar, ada orang yang suka memaafkan, dan sebagainya. Maka karakter Kristus adalah sifat yang seharusnya ada pada diri orang Kristen. Karakter attitude Tuhan Yesus apa saudara? Penyabar, tidak mudah marah, suka memaafkan kesalahan orang, tidak menyimpan kepahitan hati. Itu yang dimiliki oleh orang-orang percaya, khususnya saudara dan saya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 katakan apa? 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan demikian. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan demikian. Bahkan mengajarkan kepada kita seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jelas mengajarkan kepada kita, jangan sampai seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa saudara? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Komplit. Karakter yang baik, yang suci dalam perkataannya. Gak sering menyakiti hati orang dengan kata-kata. Itu saudara, tanpa sadari kita seringkali menyakiti orang dengan kata-kata kita saudara. Betul? Maksudnya bercanda, tapi itu menyakitkan hati seseorang. Tingkah laku kita seringkali menjadi batu sandungan. Ke mall, yang cewek, yang ibu, kita pakai baju yang ketat, gitu. Sebelum berangkat ke mall kita rebutan sama anak kita atau sama adik kita, sehingga kita yang menang, kita menggunakan baju mereka. Gitu. Udele bodong, ketok, kelihatan, ya toh, betisnya, pahanya.
itu nggak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi menjadi batu sandungan. Harusnya lebih tertutup menjadi berkat bagi banyak orang, bukan malah mengumbar auratnya. Ya toh, tingkah laku di lampu merah kita masih terjam terus. Ya toh, kita diumpat orang, kita balas ngumpat. Kita sakiti orang, kita membalas dengan kemarahan, dan kita membalas dengan kepahitan hati. Orang bersalah kita tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Terkadang kita lebih cenderung berfokus kepada bagaimana caranya kita merubah orang lain menjadi lebih baik. Tetapi akhirnya kita lelah dan kecewa dengan diri kita sendiri. Kenapa? Lah, orang yang kita minta untuk berubah tidak berubah. Di saat bersamaan kita lupa bahwa kita harusnya merubah diri kita sendiri. Saya yakin orang yang terus-menerus ingin merubah orang lain pasti energinya habis dan dia lupa untuk membangun dirinya sendiri lebih baik di dalam Tuhan. Mari kita rubah diri kita sebelum kita merubah orang lain. Dan kita tidak akan pernah merubah orang lain tanpa campur tangan Tuhan. Dan campur tangan Tuhan diberikan kepada setiap kita yang mau merubah hati kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus rindukan. Saudara, ketika dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat seperti ini kita diajarkan Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan, untuk semakin hari semakin diubahkan karakter kita. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi berkat dalam keluarga. Anak-anak itu akan melihat karakter kita. Seorang ayah ketika dia marah-marah tanpa alasan, dia ngumpat, istri ngumpat, anak itu akan membuat kain putih yang suci dicemari dengan gambaran-gambaran kemarahan dan attitude yang tidak baik. Dan itu kita sedang menanamkan keburukan kepada anak-anak kita. Jadi suami, ketika kita salah kita tidak meminta maaf, maka istri melihat bahwa kita tidak bisa menjadi teladan bagi istri, bagi anak-anak kita. Hei suami-suami, jadilah teladan dengan merubah dirimu sendiri untuk menjadi lebih baik, supaya istrimu dan anak-anakmu bisa melihat karakter Kristus ada dalam kehidupanmu. Engkau lemah, anak istrimu akan lemah. Engkau terpuruk, anak istrimu akan terpuruk. Engkau simpan akar pahit, maka itu akan impartasi kepada anak istrimu. Dan anak istrimu akan mendukung kepahitan yang ada dalam hatimu, sehingga engkau sudah membuat kecemaran atas anak dan istrimu. Tapi ketika engkau berubah hidupmu menjadi lebih baik, engkau menjadi teladan bagi anak istrimu. Dan anak istrimu sudah melihat bahwa ada role model yang baik yang menjadi teladan dalam kehidupannya. Hei istri-istri, hormati suamimu. Jadilah istri penolong yang baik dengan attitude karakter yang baik. Merubah dirimu sendiri menjadi lebih baik. Karena kita tidak pernah bisa merubah suami seperti apa yang engkau istri-istri harapkan. Tapi ketika engkau merubah dirimu sendiri, engkau akan melihat suamimu menjadi suami yang baik. Ketika engkau suami menuntut istrimu untuk berubah menjadi baik, dan ketika engkau tidak pernah menuntut kembali dan engkau merubah dirimu menjadi lebih baik, engkau akan melihat istrimu menjadi pribadi yang baik, walaupun istrimu belum berubah sama sekali menjadi pribadi yang baik. Cara pandangmu akan menentukan sikap. Hidupmu akan ditentukan oleh cara pandang, sikap. Cara pandangmu tentang kebaikan, cara pandangmu, sikap hatimu, attitude karaktermu, itu akan menentukan kebahagiaan. Mari menjadi teladan bagi banyak orang dimanapun berada. Tetap semangat, ambil bagian yang benar di masa sulit ini, untuk membangun hidup semakin hari semakin baik, menjadikan diri kita menjadi role model, menjadi contoh, menjadi teladan banyak orang dimanapun berada. Mari kita membangun diri kita semakin hari semakin berkenan di mata Allah. Tetap percaya Tuhan, tetap andalkan Tuhan sampai kapanpun. Karena kita percaya hari-hari ini hari-hari yang jahat. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang punya karakter yang baik. Ketika orang-orang menggunakan sudut pandangnya Allah, ketika dia memiliki sikap hati yang benar dan mengutamakan Allah lebih daripada apapun, maka Tuhan hadir memberkati dan melawat setiap kita. Kita akan diberkati tanpa apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah muncul dalam hati Tuhan disediakan itu. Mari bangun iman tetap benar di mata Allah. Maju terus di dalam Tuhan. Karena kita percaya kita cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa buat firman yang sudah kami dengar. Biar menjadi kekuatan dalam hati dan kehidupan setiap kami. Diubahkan menjadi pribadi yang benar. Semakin hari semakin mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu. Tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus akan terus mengajar, menopang, menguatkan iman percaya setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan jemaat-Mu di GBI Sola Gracia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam pembaharuan iman kita, sikap hati, attitude, cara pandang, biarlah itu menjadi domain dalam kehidupan setiap kami. Boleh menjadi satu panduan hidup kami untuk semakin hari semakin kami boleh mengalami kebahagiaan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan, dan kita akan berjumpa di ibadah minggu yang akan datang. Meskipun kita masih berada di rumah kita masing-masing, kita percaya ada sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Amin. Kiranya firman ini menguatkan kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Pengumumannya masih sama bahwa kita minggu depan masih ibadah secara online. Kami percaya bahwa Bapak Ibu semua, meskipun kita di rumah, kita tetap satu di dalam Roh dan kita tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa kalau keluar tetap pakai masker, jaga kesehatan, pulang ke rumah jaga kebersihan, ya, segera cuci tangan, bila perlu mandi, dan kita percaya bahwa wabah virus corona tidak lama lagi akan berakhir dari bumi Indonesia. Kita kembali bisa beribadah bersama karena Tuhan Yesus di tengah-tengah. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama saya. Awal yang besar ajakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak di surga, kami bersyukur buat saat ini kami boleh beribadah bersama keluarga kami. Kami boleh menikmati berkat dalam pujian penyembahan serta firman Tuhan. Biarlah kami semua dikuatkan, kami semua diberkati dalam perjalanan satu minggu ke depan. Kami percaya Tuhan terus mengadakan tanda-tanda yang mujizat luar biasa menyertai setiap kami. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi bangsa negara ini Tuhan. Kami percaya di dalam iman kepada Engkau Tuhan Yesus, bahwa wabah virus corona tidak lama lagi akan berakhir atas bangsa kami. Kami akan kembali beraktivitas dengan normal, bahkan kami akan kembali boleh beribadah bersama-sama, berjumpa dengan seluruh keluarga besar jemaat Tuhan di dalam sukacita, dalam pengharapan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya gereja kami Tuhan berkati. Kami percaya semua yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa bagi pemerintah, baik di pusat, daerah, sampai pada RT RW, agar mereka senantiasa Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk terus bisa memberikan solusi-solusi kebijaksanaan-kebijaksanaan terbaik atas bangsa ini, sehingga semuanya adalah untuk kepentingan dan kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari yang indah ini Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu saja yang terulur dan memberkati setiap kami. Mari kekasih Tuhan, kembalilah Engkau dalam rumah tangga, aktivitas pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan Engkau. Berukunlah Engkau, bahagialah Engkau, tetap miliki sukacita, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kasih, anugerah, limpah rahmat, kesetiaan dari Allah Bapa senantiasa ada dalam sepanjang kehidupanmu. Yang mengurapi roh, jiwa, dan tubuhmu dengan pengurapan baru setiap hari kau alami sepanjang hidupmu. Apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu di dalam kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tingkap-tingkap langitnya dibukakan bagimu, mencurahkan hujan berkat atas hidupmu. Maka diberkatilah pribadimu, diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, anak cucu keturunanmu diberkati Tuhan. Bakul adonanmu diberkati, perbendaharánmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, kekuatan kesehatanmu diberkati, pendidikan studimu diberkati. Tuhan menghalalkan belalang pengirik, belalang pelompat yang memakan habis dari hasilmu. Bahkan sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun dipatahkannya dalam nama Yesus. Inilah saatnya Dia terus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, bahkan terus naik dan tidak turun. Karena tangan kasih Tuhan Yesus menopang kau. Persekutuan dengan Roh Kudus memeteraikan hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan yang menerima berkat-Nya, kita katakan bersama, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.